Bab 2096. Dihitung-hitung, mereka sudah putus komunikasi selama 2 hari. Sejak lusa malam lalu ia ke Denmark hingga sekarang, mereka belum berkomunikasi sama sekali. Ia meneleponnya dulu, tapi pria itu tetap tidak menjawab. Ia tidak tahu seberapa marahnya Lorenzo ataukah ada alasan lain. Pokoknya Dewi sangat tidak tenang. Setelah berpikir sejenak, Dewi menelepon Jasper. Beberapa lama kemudian, telepon akhirnya dijawab. Nona Dewi. Mana Lorenzo? Dewi mendengar suara musik di seberang telepon dan juga suara orang berbicara. Tampaknya Lorenzo tak terlalu sibuk, juga tak sedang marah dengannya, melainkan sedang bersenang-senang. Malam ini adalah perjamuan makan. Tuan sedang bersama Pak Presiden serta Jasper melihat Lorenzo yang sedang berbincang-bincang dengan Presiden dan Putri Presiden. Ia berkata dengan santai, serta beberapa teman. Minta dia telepon aku balik setelah urusannya selesai. Walaupun hati Dewi tak tenang, tetapi juga dapat memahaminya. Kadangkala, perjamuan makan memang sulit dihindari. Baik, Nona Dewi, aku akan menyampaikannya pada Tuan. Setelah menutup telepon, Dewi pergi meracik obat. Sekarang semua orang di dalam kastel ini keracunan, selain dirinya. Sebagai dokter, ia harus memikul tanggung jawab ini. Pangeran Willy terus menjaga Robin di dalam ruang medis. Pengawal dan pelayan terharu melihatnya. Ada yang tak bisa menahan diri berkata, Pangeran sangat baik pada kita. Melewati kesulitan bersama kita, kalian tak pernah meninggalkanku. Tentu saja aku juga harus bertanggung jawab pada kalian hingga akhir. Pangeran Willy berkata dengan tulus, tenang saja, ada aku di sini. Tak akan terjadi apa-apa. Pangeran, beberapa pelayan wanita terharu hingga meneteskan air mata. Pangeran, Tuan Robin sudah sadarkan diri. Seorang pengawal berseru, bagus sekali. Pangeran Willy lekas mendorong kursi rodanya maju. Pangeran, apa perlu memanggil tabib Dewi? Tanya pengawal. Tidak perlu. Dewi sudah sibuk seharian. Biarkan dia istirahat. Pangeran Willy berkata, karena Robin sudah sadarkan diri. Berarti ia baik-baik saja. Baik, para pengawal tak berani banyak bicara lagi. Mereka mundur ke samping dengan diam. Pelayan wanita lekas menyiapkan air hangat untuk menyekat tubuh Robin. Perawat juga menyuapi Robin sedikit air minum. Beberapa lama kemudian, akhirnya Robin sadar perlahan-lahan. Ia membuka sedikit celah mata dan memandang Pangeran Willy dengan lemah. Syukurlah kamu baik-baik saja. Pangeran Willy menepuk punggung tangan Robin. Ia merasa sangat berterima kasih. Pangeran. Robin berbicara dengan perlahan. Suaranya sangat serak dan lemah. Pada akhirnya, aku tidak. Kamu telah bekerja keras. Pangeran Willy menyela ucapan Robin. Lalu menyuruh para pelayan dan pengawal. Kalian keluarlah. Baik, semua orang mundur dengan tenang. Dalam kamar, hanya tersisa Pangeran Willy dan Robin. Pangeran Willy mengambil handuk hangat untuk menyekat tangan Robin. Lalu mendekatinya dan bicara dengan suara rendah. Robin, istirahatlah baik-baik. Jangan banyak bicara. Robin tertegun sejenak, lalu menganggukkan kepala tanda ia paham. Tidurlah dengan tenang. Aku menemanimu di sini. Pangeran Willy duduk di sampingnya dan memandang Robin sambil tersenyum. Cepat sembuh. Kastel sebesar ini tak bisa tanpa dirimu. Terima kasih, Pangeran. Robin sangat tersentuh. Pangeran Willy menemaninya dengan hening. Setelah Robin tertidur, kehangatan yang terpancar dalam matanya juga memudar secara perlahan-lahan. Ia tahu, di saat seseorang dalam keadaan lemah, otaknya belum berpikir jelas. Bicara pasti tak mempertimbangkan keadaan, jadi ia tak bisa membiarkan Robin salah bicara di saat seperti ini. Dewi sangat cerdas. Jika dia mendengar sesuatu yang mencurigakan bagaimana. Tok, tok, di saat ini, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Sebelum menunggu respon Pangeran Willy, Dewi sudah membuka pintu. Aku dengar Robin sudah sadarkan diri. Coba aku lihat, baru saja. Tapi sudah tertidur lagi. Pangeran Willy menyunggingkan senyuman. Kamu sudah lelah seharian. Seharusnya istirahat baik-baik. Sebagai seorang dokter, aku harus menanggung beban ini. Dewi melangkah maju memeriksa sejenak. Kondisinya sudah sangat stabil. Seharusnya besok pagi sudah sadarkan diri. Baguslah kalau begitu. Bab 2097.
Bagus kalau begitu. Pangeran Willy menghela napas. Demi aku, Robin membahayakan dirinya pergi menemui Yang Mulia. Kalau sampai terjadi sesuatu dengannya, aku tidak akan bisa memaafkan diriku selamanya. Ia sudah baik-baik saja. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Dewi menepuk pundaknya. Istirahatlah lebih awal. Sekarang. Sebelum ucapannya selesai, ponsel di saku celananya bergetar. Ia lekas mengeluarkan ponsel dan meninggalkan ruangan itu. Halo. Kamu masih bisa mencariku. Aku kira kamu sudah mati. Ketika mendengar nada bicara ini, Pangeran Willy sudah tahu siapa yang meneleponnya. Melihat Dewi mempercepat langkah kakinya, tatapan matanya pun menjadi suram. Dewi memegang ponsel sambil naik ke lantai atas. Kenapa kamu tidak menjawab teleponku sebelumnya? Tanyanya dengan kesal. Kamu saja pergi menjaga pria lain. Untuk apa meneleponku? Lorenzo balik bertanya. Aku suruh kamu ke kota Snowy. Kamu tidak mau. Malah pergi ke Denmark. Siapa sebenarnya pacarmu? Aku ke Denmark untuk mengobati pasien. Ini adalah tanggung jawab. Kebetulan sekali. Aku juga sakit. Lorenzo langsung berkata. Sekarang juga kamu kemari obati aku. Kamu kenapa? Tanya Dewi dengan buru-buru. Menurutmu, Lorenzo melihat ia masih mempedulikan dirinya. Nada bicaranya pun melembut sedikit. Sakit jiwa. Dewi baru bereaksi. Tahu Lorenzo sengaja menggodanya. Baik-baik saja kenapa tiba-tiba sakit? Willy baru benaran sakit. Willy. Lorenzo benar-benar sudah tak tahan mendengarnya. Di matamu hanya ada Willy. Bukan, karena kamu begitu menyukainya. Maka kamu bersamanya saja. Lorenzo sama sekali tak ingin mendengarnya lagi. Sampai jumpa. Lorenzo. Apa maksudmu? Dewi buru-buru bertanya. Maksudnya? Apa masih belum jelas? Lorenzo balik bertanya. Kamu punya impian medis yang ingin diwujudkan. Ada anak-anak panti asuhan yang harus dijaga. Juga ada teman pria. Aku bukan apa-apa bagimu. Kalau begitu, kita putus saja. Apa kamu bilang? Dewi mengira dirinya salah dengar. Masih kurang jelas. Lorenzo memperjelas kata demi kata dan bicara ulang. Aku bilang putus. Dewi, semoga kamu bahagia. Sampai jumpa. Berengsek. Kamu. Dewi baru saja hendak bicara. Telepon sudah dimatikan. Tut. Lalu hening. Dewi masih memegang ponsel dan tercengang di tempat. Ia benar-benar membeku. Apa yang terjadi? Apa dia salah dengar? Atau salah ingat? Lorenzo ingin putus dengannya. Tidak mungkin. Sejak awal hingga saat ini, selalu Lorenzo yang mengejarnya. Pria itu yang sudah berencana sejak lama untuk menikahinya, selalu menginginkannya. Entah bagaimanapun temperamennya, entah bagaimanapun ia melawan, selalu Lorenzo yang mengalah. Tapi sekarang, pria itu malah ingin putus dengannya. Dewi terkejut hingga tangannya gemetar. Ia lekas menelepon Lorenzo kembali. Setelah berdering beberapa saat, tidak ada yang menjawab. Ia lanjut menelepon lagi. Kali ini telepon langsung dimatikan. Ia menelepon lagi. Panggilan menunjukkan ia sedang sibuk. Jelas sekali. Nomornya telah diblokir. Dewi tertegun di tempat. Pikirannya kacau. Kenapa bisa seperti ini? Dulu entah bagaimana ia melawan. Sekalipun Lorenzo marah, juga tak akan pernah mengungkit kata putus. Tapi kali ini, ia tak melakukan kesalahan apa-apa kan. Hanya datang ke Denmark untuk mengobati pasien. Haruskah ia semarah ini? Dan juga, waktu dirinya ingin berdiskusi dengannya, Lorenzo sendiri yang pergi menemui Juliana. Ia juga tak menjelaskan apa-apa pada dirinya. Makanya dirinya pun marah dan tak ingin berdiskusi dengan Lorenzo. Ini bukanlah kejahatan besar. Kenapa pria itu ingin putus dengannya? Dewi memegang ponsel terduduk di sofa. Pikirannya kacau. Ia yang selalu bersikap arogan dan percaya diri, tiba-tiba mendapat pukulan besar. Dirinya menjadi linglung. Bab 2098. Malam itu, Dewi berbaring di atas ranjang. Bolak-balik ganti postur tidur. Tapi ia tetap tidak bisa tidur. Ia sama sekali tidak mengerti kenapa Lorenzo tiba-tiba ingin putus dengannya. Dulu ia yang selalu berbuat sesukanya. Lorenzo selalu bersikap toleransi dengannya. Kenapa sekarang tidak bisa? Apa hatinya sudah berubah? Atau Lorenzo salah paham terhadap dirinya dan Willy? Hati Dewi sangat gelisah.
Ia ingin bertanya pada Lorenzo dengan jelas, tapi sekarang sama sekali tidak bisa menghubunginya. Ia mengirimnya pesan. Bajingan, jelaskan padaku apa kesalahanku. Kenapa mau putus? Setelah selesai mengetik, ia merasa aneh. Lalu segera menghapus isi pesan dan diganti dengan, putus ya putus. Memangnya kenapa? Semoga kamu bahagia. Ia mengirim pesan setelah mengetiknya. Tetapi 1 detik kemudian, ia merasa menyesal. Ia buru-buru menekan layar ingin menarik kembali pesannya. Tapi SMS tak punya fitur itu. Ia memegang keningnya. Benar-benar benci dengan dirinya yang keras kepala. Tapi sudah tak dapat diubah lagi. Sekarang tak ada gunanya bicara lagi. Hati Dewi sangat gelisah dan kebingungan. Jika Bibi Loren masih ada di sini, ia masih bisa berdiskusi dengannya. Tapi sekarang tak ada yang bisa diajak berdiskusi. Ia yang tak memiliki pengalaman dalam hal ini benar-benar kacau. Di saat ini, tiba-tiba sebuah telepon masuk. Dewi mengira Lorenzo yang meneleponnya. Ia buru-buru menjawab, "Halo, Nona Dewi. Ini aku, Mina." "Oh, kamu." "Ya." Dewi agak kecewa. "Aku dengar Nona di Denmark. Kebetulan sekali aku juga kemari hari ini. Kalau Nona memerlukan bantuanku, segera bilang padaku." "Iya, terima kasih." Dewi menjawab secara spontan. "Nona kenapa? Tampaknya sedang tak senang." Mina bertanya dengan perhatian. "Apa aku mengganggumu?" "Bukan." Hati Dewi sangat gelisah. Ia tak bisa menahan diri bertanya. "Mina, aku tanya kamu." "Ya." "Silakan," kata Mina. "Kalau seorang pria tiba-tiba ingin putus dengan pacarnya, apakah alasannya?" tanya Dewi. "Apakah keduanya bertengkar atau ada kesalahpahaman?" "Ada sedikit pertengkaran, tapi bukan masalah besar. Juga ada sedikit kesalahpahaman. Tapi, pria ini tak bersedia mendengarkan penjelasan si wanita. Juga tak bisa dihubungi. Langsung minta putus. Sekarang wanita itu benar-benar bingung. Kalau tiba-tiba minta putus, mungkin pria itu sudah punya pilihan lain." "Apa?" Dewi panik ketika mendengarnya. "Kamu bilang, pria itu sudah punya wanita lain." "Kalau kedua orang itu tak punya konflik, maka kemungkinan alasannya ini." Mina berkata. "Kalau tidak, kenapa tiba-tiba ia minta putus?" Ketika mendengar ucapan ini, Dewi teringat Juliana lagi. Memikirkan hubungan ambigu Lorenzo dan Juliana, Lorenzo juga tak pernah menjelaskan padanya. Tiba-tiba, ia emosi dan merasa dirinya ditipu. Tapi ini hanyalah asumsiku. Entah bagaimana detailnya. Hanya orang itu yang tahu. Mina berkata dengan lembut. "Nona Dewi, kenapa tiba-tiba menanyakan hal ini? Orang yang Nona bicarakan apa dirimu sendiri?" "Bukan. Aku nonton sebuah drama." Dewi lekas mengalihkan topik. "Sudah malam Mina tidurlah." "Baiklah. Selamat malam." Setelah menutup telepon, hati Dewi masih terbakar. Ia ingin sekali mencari Lorenzo dan bertanya dengan jelas. Tapi, harga diri tak mengizinkannya mencari pria itu duluan. Sebelumnya ia telah mengirim pesan dulu. Pria itu yang tak membalas. Mungkin Lorenzo sudah mengabaikannya. Memanfaatkan momen ini untuk berpisah dan bersama dengan Juliana. Semakin dipikirkan, Dewi semakin marah. Ia ingin sekali terbang ke kota Snowy mencengkeram Lorenzo, bertanya padanya, lalu mencabik-cabik tubuhnya. Tapi, sekarang ia tak bisa pergi. Tunggu, tiba-tiba Dewi teringat satu hal. Apa Lorenzo sengaja memprovokasinya agar ia kembali ke kota Snowy mencarinya? Bab 2099. Pangeran, aku bisa seperti hari ini sepenuhnya berkat bimbingan Anda. Jika butuh sesuatu, silahkan berikan perintah. Kelak aku pasti butuh bantuanmu. Aku bersedia menghadang segala bahaya demi Anda. Selesai menutup telepon, Willy mendongak dan melihat Robin yang terbaring di ranjang pasien. Lalu bergumam sendiri. Kenapa tiba-tiba Lorenzo minta putus dengan Dewi? Sebenarnya, apa yang mau dia lakukan? Tiba-tiba Willy teringat sesuatu. Matanya langsung terbelalak. Jangan-jangan. Pagi berikutnya, saat Dewi bangun, hal pertama yang dia lakukan adalah melihat ponselnya. Tidak ada panggilan tak terjawab. Juga tidak ada pesan. Hatinya merasa sangat sedih. Sekarang kelihatannya tekad Lorenzo untuk memaksanya kembali ke kota Snowy sangat kuat. Kalau dirinya tidak pergi,
mungkin pria itu tidak akan berinisiatif menghubunginya. Namun, sekarang situasi Willy di sini sangat serius. Dirinya juga tidak bisa mengabaikannya. Saat Dewi merasa sangat pusing, tiba-tiba ada panggilan telepon. Dia buru-buru mengambil ponselnya untuk memeriksa. Ternyata bukan Lorenzo, melainkan Brandon. Dia sangat kecewa, maka menjawab panggilan itu dengan kesal. "Halo, Kak, apa kamu lihat berita?" Brandon bertanya dengan panik. "Berita apa?" Dewi menggosok-gosok matanya. "Lorenzo mau tunangan." Brandon langsung memberitahu. "Cepat lihat." "Apa?" Dewi tertegun sejenak, lalu berkata dengan gembira. "Kemarin dia bicara seperti itu. Mungkinkah demi memaksaku menikah?" Dewi, yang baru saja bangun, mengira Lorenzo mau bertunangan dengannya. "Apa yang kamu bicarakan?" Brandon panik. "Apa kamu tahu? Lorenzo mau tunangan dengan Juliana." "Apa?" Dewi langsung tersadar sepenuhnya. Dia segera bangun dan duduk di ranjang. "Dengan Juliana. Lihatlah berita." Brandon mengingatkan. "Kak, apa kamu bertengkar dengan Lorenzo? Kenapa tiba-tiba dia bertunangan dengan wanita lain? Kamu berencana tinggal di Denmark sampai kapan? Lebih baik kalian bertemu lebih cepat dan bicarakan hal ini baik-baik." "Aku." Baru saja Dewi ingin bicara. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari luar. Kemudian, terdengar suara Willy. "Dewi, kamu sudah bangun?" "Tunggu sebentar." Dewi merespons seadanya. Lalu berkata pada Brandon. "Brandon, aku tidak bisa bicara lagi denganmu. Willy mencariku." Selesai bicara, Dewi memutuskan panggilan telepon itu. Bab 2100. Dewi bangun dan ganti baju, lalu membuka pintu. "Pagi Willy." "Dewi, apa aku membangunkanmu?" Willy menatap Dewi dengan tatapan yang rumit. "Tidak, aku sudah bangun dari tadi." Dewi menyadari raut wajah Willy tidak terlalu baik. Muncul banyak garis merah di matanya. "Kemarin kamu tidak tidur semalaman. Aku mencemaskan Robin, maka terus menjaganya." Willy berkata sambil tersenyum. "Jam 6 lebih tadi. Dia sudah siuman. Sekarang sudah lebih bertenaga dan sedang sarapan." "Baguslah. Nanti aku akan ke sana." Dewi menguap. "Aku mau mandi dulu." "Dewi." Willy memanggilnya. Dewi menoleh. "Kamu tidak apa-apa kan?" Willy terlihat sangat khawatir. "Tidak apa-apa. Memangnya apa yang bisa terjadi padaku?" Dewi tertawa kecil. "Sudah, aku harus mandi." Selesai bicara, dia menutup pintu. Di dalam kamar, hanya tersisa Dewi seorang. Tiba-tiba senyuman di wajahnya pun hilang. Dia buru-buru mengambil ponselnya untuk melihat berita. Benar saja, kabar pertunangan Lorenzo dan Juliana sudah tersebar kemana-mana. Hampir semua media terkenal mengabarkan hal ini. Di samping berita itu, masih ada foto mesra. Di dalam foto itu, Lorenzo memakai jas hitam dan berdiri di tempat gelap. Di bawah pencahayaan yang redup, kontur wajahnya itu terlihat sangat misterius. Sedangkan Juliana memakai gaun panjang warna putih, semakin menonjolkan lekuk tubuhnya yang seksi dan memikat. Rambutnya diikat satu, terlihat sangat anggun. Foto ini kelihatannya sedikit mirip foto pernikahan. Selain ini, Juliana tersenyum berseri-seri, terlihat sangat bahagia. Meski Lorenzo berada di tempat yang lebih gelap sehingga wajahnya tidak bisa terlihat jelas, tapi kedua orang ini menunjukkan aura yang sangat kontras. Satu dingin dan satu hangat, terlihat seperti pasangan yang sangat sempurna. Melihat foto ini, lalu membaca tulisan di berita di mana setiap kalimat melukiskan cinta mereka berdua, emosi Dewi pun langsung memuncak. Dia sangat marah hingga hampir menggila. Kalau dibilang rumor antara Lorenzo dan Juliana sebelumnya adalah gosip belaka, dia masih bisa percaya. Karena bagaimanapun juga, foto-foto itu diambil diam-diam. Namun, kali ini berbeda. Foto ini sama sekali tidak terlihat diambil secara diam-diam. Malah sebaliknya seperti dipotret secara khusus. Selain itu, berita-berita sebelumnya hanya disebarkan oleh sebagian media pribadi. Sedangkan kali ini, hampir semua media terkenal mengabarkannya. Bahkan juga diberitakan oleh media resmi negara Emron. Bisa terlihat bahwa kali ini Lorenzo sungguh bertunangan. Dewi mengingat perkataan Mina semalam, bahwa sebagian besar alasan seorang pria tiba-tiba meminta putus adalah sudah punya wanita lain.
Sangat bagus. Sepertinya perkataan Mina benar. Karena Lorenzo menyukai Juliana, maka dia pun minta putus dengan Dewi. Dewi malah masih dengan bodohnya mengira Lorenzo hanya mau memaksa dirinya pergi mencari pria itu. Benar-benar terlalu percaya diri. Ternyata sejak awal hati Lorenzo sudah berubah. Sungguh ingin mencampakkannya. Lalu menikah dengan Juliana. Semakin memikirkannya, Dewi semakin marah. Juga semakin emosional. Dia sungguh ingin sekarang juga terbang ke kota Snowy untuk mencari Lorenzo dan menanyakan hal ini dengan jelas. Namun, untuk apa masih bertanya? Seharusnya menembak mati pria itu. Di ruang rawat lantai bawah, Willy masih melihat berita. Ekspresinya semakin lama semakin serius. Ada apa? Robin baru saja minum obat. Melihat ekspresi Willy, dia pun buru-buru menyuruh orang-orang yang lain keluar. Para perawat dan pengawal keluar. Hanya tersisa Willy dan Robin di kamar itu. Lorenzo mengumumkan pertunangannya dengan Juliana. Willy berkata dengan suara rendah. Berita sudah disebarkan oleh berbagai macam media. Sudah tersebar luas. Apa? Robin membelalakkan matanya dengan terkejut. Itu berarti sekarang Nona Dewi bukanlah tunangan Tuan Lorenzo. Kalau begitu, bukankah rencana kita? Sebelum menyelesaikan perkataannya, Robin pun berhenti karena melihat tatapan Willy. Robin melirik ke arah pintu dengan waspada. Lalu berkata dengan suara kecil, "Apa Nona Dewi tahu?" Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.